Ini ada kasus di mana transmisi maticnya itu nggak bisa pindah ke gigi 4 ya Pak ya. Elektrikal itu berarti yang berhubungan dengan apa aja tuh Mas? Elektrikal yang berhubungan sama ini Pak. Ini kayak kontrol valve, kurang teliti, ada yang belum kepasang satu. Waduh. Masalahnya ini sepele, cuma efeknya nyambung nggak bisa pindah gigi Pak. Yang nomor satu tuh harus rutin melakukan pengecekan oli. Oke, oli. Baik itu level oli ataupun kualitas oli. Sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya, tuh. Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118. Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin Pak. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi. Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat Apedia. Gimana Kawan-kawan, kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Aji. Banyak yang rindu sama Mas Aji kelihatannya nih ya. Aduh. Kalau rindu jangan dipendam Pak. Iya. Gimana Pak? Ini Pak. Aduh. Sebentar, saya terdiam nih dengan sebutan rindu jangan dipendam. Bagaimana Mas Dwi? Rindu diapain bagusnya Mas Dwi? Iya, biar saya aja yang nahan rindu Pak. Berat soalnya. Asik. Gimana Pak? Baik Mas Aji. Iya, Pak. Ini Mas Aji lagi sibuk apa Mas Aji nih? Ini kebetulan lagi bongkar matic Pak. Bongkar matic. Bongkar matic. Masalahnya apa yang bisa kita bagi buat kawan-kawan di Apedia? Oh ya, ini ada kasus di mana transmisi maticnya itu nggak bisa pindah ke gigi 4 ya Pak ya. Lain hati atau giginya yang nggak pindah? Lain hati atau gimana? Giginya Pak. Giginya ya. Kalau ini karena udah masuk ke topik, kita serius Pak. Iya sambil dia serius, kita bercanda ya. Iya Pak. Jadi nggak bisa pindah ke gigi 4. Jadi stuck 1 ke 2 sampai 3. Oke. Gitu Pak. Nah, ini setelah kita bongkar, Ya. udah kita bongkar, emang kalau kita scan itu muncul DTC Pak. Oh iya. DTC-nya itu masalah lock up Pak. Lock up. Setelah kita cek sesuai prosedur di servis manual, Ya. itu masalahnya bukan di elektrikal, tapi di mekanikal. Oke. Nah. Elektrikal itu berarti yang berhubungan dengan apa aja tuh Mas? Elektrikal yang berhubungan sama ini Pak. Ini kayak kontrol valve. Kontrol valve kan ada solenoidnya Pak. Ada solenoid. Terus ada lagi apa? Sensor-sensor. Nah, itu bukan yang masalah di elektrikalnya. Iya, baik. Yang sesuai servis manual ya Pak ya. Ya. Nah, kita cek, ternyata ada masalah di bagian mekanikal. Mekanikalnya. Apa itu? Ya, nanti kita akan cari tahu Pak. Setelah yang satu ini. Oke, lanjut. Iya Pak. Ya, jadi kita udah cek, udah bongkar. Ini kebetulan dapat kasus matic sebelumnya udah pernah overhaul. Udah pernah overhaul di tempat lain. Nah, ketika dapat ini, ketika masuk AHA ya dia mengeluhkan tersebut. Ternyata setelah kita bongkar ada masalah Pak. Ini di sini, jadi ini kita ambil bagian dari contoh kontrol valve ya Pak ya. Kawan-kawan ini contoh ya. Sebenarnya yang ini yang utuh Pak. Nah, ini udah dipasang ya. Udah dipasang. Ini karena udah rapi, jadi kita nggak bongkar lagi. Nah, ini di sini tuh bagian kontrol valve. Ini di sini tuh ada ini Pak. Ada beberapa lubang. Ini tempatnya buat ini. Si apa? Bol. Bolnya ada beberapa tempat Pak. Ada yang di sini. Terus mana lagi ya? Ya, pokoknya antaranya di sini Pak. Ini Pak. Ini. Mungkin totalnya ada berapa Mas Agus? Nah, ini. Yang di sini 7 ya. 7. Ya. Nah, kebetulan pas kita kemarin bongkar, nah itu bolnya kurang Pak. Kok bisa? Iya, bolnya kurang, nggak ada satu. Mungkin pas Pemasangan. pembongkaran atau pemasangan
kurang teliti, ada yang belum kepasang satu. Waduh. Masalahnya itu sepele, cuma efeknya nyamuk yang nggak bisa pindah gigi, Pak. Gara-gara itu? Iya. Mekanikal berarti ya? Mekanikal. Cuma selain pengecekan ini kan kita otomatis kan juga ngecek yang lainnya. Ya. Kayak masalah kampas, masalah seal kita juga cek pasti kan. Ya. Kayak untuk masalah kampas kita juga ini ya pasti ukur setiap pembongkaran ini. Kemarin ada ini ya udah diukur, ternyata memang ada beberapa kampas yang tipis, Pak. Itu. Tipis bawaannya atau memang itu tipis diganti atau gimana, Mas? Memang ya sebelumnya mungkin ada beberapa yang sudah diganti, ada juga yang masih bawaan. Nah, mungkin kita nggak tahu apakah sebelumnya sudah diukur atau belum, atau bahkan itu sudah dipakai sehingga dia selip. Sehingga dia aus. habis ya. Aus. Nah itu kita nggak tahu. Gitu. Tapi kampasnya itu sekarang statusnya jadi tipis. Iya. Nah, ini kita udah perbarui semuanya, Pak. Oke, diganti semuanya. Ganti yang kampasnya udah beberapa sih, beberapa nggak semua. Yang kayak yang di high clutch kita ganti, di reverse clutch kita ada beberapa yang diganti. Oke. Baik, apalagi yang dicek dengan transmisi yang akhirnya di overhaul lagi gitu ya? Iya, benar. Nah, apalagi yang dicek di AHA motor, Mas? Oh, ya kalau selain kampas kan kita pasti ngelihat ini ya, seal-nya ya, kualitas seal-nya. Biasanya kalau kualitasnya udah keras, kita langsung estimasi untuk penggantian. Ini apa nih ceritanya, Mas? Ini keras nih? Iya, ini udah keras nih, Pak. Ini seal apa nih? Oh, ini yang bagian low and reverse brake. Apa manfaatnya, Mas? Kalau yang low and reverse sih biasanya untuk yang kecepatan rendah, sama yang reverse kan berarti mundur. Oh. Itu dia untuk mekanisme pistonnya, Pak. Berarti kalau ini sudah haus atau sudah keras ya, kayak apa yang gini, terjadi? misal kayak gini. Yang terjadi pasti ini. Kadang delay, kadang juga slip, menyebabkan slip gitu. Ini dia kawan-kawan penyebab slip. Jadi kalau mobil Anda sudah mulai slip di pagi hari, Nunggu panas, nah ya. Nah, ini dia penyebabnya ini. Ini sudah keras nih kata Mas Haji. Harusnya dia lebih lentur ya, Mas Haji ya? lentur lagi, Pak. Baik. Itu, Pak. Ini jadi diganti juga? Diganti, Pak. Kalau kita seal kita ganti. Oke. Nah, apalagi Mas yang dilakukan penggantian di part overhaul Matic? Ya, ada juga ini, Pak. Teflon, Pak. Ini teflon kita kan emang ini satu paket, Pak. Jadi kalau misal kita ganti seal, itu otomatis sudah dapat ininya, seal sama teflonnya, Pak. Nah, nanti kita teflon pasti kita ganti. Soalnya biasanya rekomendasinya untuk teflon tuh kalau pemasangannya kurang pas itu bisa penyok. Nah, ini ada satu yang ini ya, Pak ya. Contoh yang teflon yang jelek pas pemasangan mungkin kurang pas atau gimana dia kecepit. Ya. Ini? Iya, kecepit ini. Harusnya dia utuh ini, Mas? Harusnya utuh, bentuknya agak rapi. Kalau ini kan memang bulat sempurna ya, Pak. Kalau ini ada ini. Waduh. Biasanya celahnya cuma segini, cuma ini efek kecepit, Pak. Waduh. Iya, jadi pemasangannya mungkin karena belum pas. Sudah dikunci? Iya, dikunci. Iya. Jadi langsung ditekan, akhirnya si bagian ini cacat. Cacat ya? Iya. Baik, Mas Haji, Gimana, Pak? Tadi kan penyebab tidak masuk gigi itu ke gigi 4. Ya. Tidak bisa pindah ke gigi 4 hanyalah masalah mekanik. Mekanik, Kalau Pak. yang di mobil ini. Iya. Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak kawan-kawan, bagaimana sih cara kerja mekanik yang tadi satu bola saja tidak ada menyebabkan dia nggak bisa masuk gigi 4? Mas Haji, saya jadi muncul pertanyaan, Mas Haji. Tadi Iya, Pak. kan ada satu bola yang tidak ada Benar. menyebabkan tidak bisa pindah gigi. Iya, benar. Ya. Nah, pertanyaannya apa sih guna bola tadi itu? Oh iya, bola ini kan posisinya di kontrol valve, Pak. Heeh. Nah, kontrol valve itu kan salah satu fungsinya adalah untuk mengarahkan si fluida ini atau oli metiknya kemana, ke jalur mana yang dia akan mau Didistribusikan. Iya. Misal kalau gigi 4 dia berarti ada mekanisme yang lain yang mana fluida tersebut akan ditujukan ke situ. Nah, ini fungsinya bola tadi adalah untuk mengarahkan, Pak.
mengarahkan aliran. Mengarahkan aliran. Dia Buka jadi tutup gitu, seperti jadi? membuka nutup gitu. Itulah itu mekanismenya nanti diatur sama si ini, si ini selenoidnya. kawan-kawan. Iya. Selenoid ini pengaturnya. Mm-mm. Nah, ini adalah aliran oli nih. Aliran oli Pak di sini. Ini full oli. Nanti yang buka tutup si apa? Si bola. Si apa? Olinya atau oli maticnya itu si si ini selenoidnya. Selenoid. Nah, baru ketika ada oli yang mengalir, dia otomatis kan tertekan. Tertekan. Iya, tertekan. Dia bisa menutup atau bisa membuka gitu. Oke. Baik. Jadi makanya dia posisinya di mana tadi, Mas? Ya, ada yang di sini, Pak. Ini ada juga ini, yang sini. Jadi tadi kalau dia Ada tertekan juga di itu sini. dia bergerak membuka jalur berarti? Ya, bisa bergerak membuka, bisa juga menutup, Pak. Wah. Gitu. Nah, makanya ini nanti selenoidnya berfungsi yang ada selenoid B, selenoid A, terus ada juga yang apa? Torque converter. Itu nanti tujuannya ya itu untuk mengarahkan si fluida ini buat ngatur gigi mana yang mau akan bekerja gitu, Pak. Wah. Oke. Baik, Mas Haji, ini hanya masalah sepele ya. Iya, kalau Pak. dilihat ya. Iya, Hanya kalau gara-gara dilihat sepele. satu kehilangan apa itu? Bola. Iya, bola. Nah, yang di jalur Di jalur yang apa? Menuju gigi 4. wah. Gitu, Pak. Mas Haji, bagaimana sih seharusnya kita sebagai mekanik Iya. dalam mengerjakan sebuah pekerjaan seperti misalnya overhaul apa matic ya, Iya. biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Harusnya dia sudah selesai, waktu juga sudah dipergunakan gitu kan Iya. ya, tenaga juga sudah, tetapi outputnya itu jangan sampai tidak sesuai yang diharapkan kayak gitu. Yang pertama untuk pengerjaan pasti kan otomatis kita harus ini ya Pak ya. Kayak misal penataan komponen-komponen harus tertata rapi. Kayak misal baut tuh harus dipisahkan untuk komponen mana, misal bagian cover, bagian si karter itu harus dipisahkan. Terus kayak komponen-komponen dalam tuh harus diurutkan Pak, kalau bisa diurutkan. Kalau memang sudah ada prosedur servis manualnya, mungkin tanpa diurutkan pun tidak masalah. Tapi kalau memang nggak ada servis manual yang buat acuan kita ini, itu harus benar-benar diurutkan Pak. Kayak misal posisi bearing, posisi kampas, jumlah kampas, kita harus tahu Pak. Itu. Yang kedua paling kalau sudah untuk pemasangan jangan lupa untuk selalu kita tes tes saluran apa? Oli. Saluran apa ya, namanya? olinya. Iya, Jadi betul. kita kan udah pasang nih komponennya. Si sealnya itu ke dalam ini apa? Si part-part ini yang di dalam. Kita jangan lupa untuk tes. Dia main apa enggak. Dia kan mainnya harus ditekan oli. Cuma kalau untuk simulasi kita bisa pakai angin. Untuk mengetahui dia bekerja normal apa enggak gitu. Terus yang ketiga paling kalau sudah terakit semuanya, jangan lupa untuk selalu ini apa? Kita baca scan data monitornya. Data monitor ya. Iya, jadi kita tahu perpindahannya, terus di RPM berapa dia bisa pindah gigi, terus ada setelah pemasangan itu dia timbul kode masalah atau enggak gitu Pak. Baik, pertanyaan terakhirnya. Mas Haji, Gimana, tadi sudah dijelaskan dari versi kita sesama mekanik ya, Iya, saling Pak. mengingatkan. Iya. Tapi kalau dari sudutnya customer, Iya. bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa ini sudah kan saya nggak mungkin bisa duduk di sini terus kan, Iya, dan saya juga nggak mengawasi. ngerti kan. Gitu. Iya. Ini gimana Mas Haji? Jadi kalau kayak misal sebagai customer kan otomatis kita kan lebih sering menggunakan mobilnya Ya, ya Pak betul. ya. Otomatis lebih cenderung untuk tahu feel-nya si kendaraan betul. gitu Pak. Ya paling nanti kalau misal itu kita kan biasanya untuk setiap perpindahan gigi itu biasanya lembut Pak. Nah itu kalau misal kurang normal biasanya kan ada hentakan ataupun bisa selip ataupun nggak pindah sama sekali gitu Pak. Oke, berarti kembali kepada customer yang sebelumnya merasakan ada kekurangan, Iya, harusnya setelah overhaul harusnya semakin bagus ya. semakin bagus ya, tidak ada masalah kayak jeduk, Oke. terus delay, Iya. selip ataupun nggak mau pindah ataupun ada suara abnormal yang di bagian transmisi itu. Pak. Oke, baik. Mas Haji, bisa Gimana, Pak? dikasih saran buat kawan-kawan untuk tips kecil untuk merawat
matic ya. Matic. Biar Oh, tidak iya. terjadi, mungkin ini awalnya kan bukan masalah bola yang hilang satu ya. Iya. Tapi mungkin di awal apakah itu udah selip gitu ya. Slip. Nah, Oh oke. iya. Baik. Ya, untuk pertama yang pasti kita harus ini ya, yang nomor satu tuh harus rutin melakukan pengecekan oli. Oke, oli. Baik itu level oli ataupun kualitas oli. Jadi untuk setiap pabrikan mungkin ada perbedaan penggantian waktu ganti oli ya Pak ya. Oke, ya. Misal ada 40.000 kilo, 60.000 kilo atau 80.000 kilo. Ikuti sesuai pedoman hukum manual ya Pak ya. Oke, Itu. baik. Yang kedua, untuk penggunaan matic yang konvensional seperti ini harus tahu Pak, harus tahu misal posisi medannya seperti apa. Kita gunakan misal di gigi untuk nanjak kita bisa pindah ke L. Jadi harus tahu medan untuk menggunakan si transmisinya. Oh gitu. Jangan sampai kita kondisi jalan Nanjak? lenggang, Iya. ya lenggang kita masih posisi di L atau di gigi 1. Oh. Nah, itu bisa berakibat Tidak di D gitu ya. iya, tidak di D, itu bisa berakibat nanti bisa jebol. Oke. Oh iya, terus yang ketiga ada juga untuk perawatan yang ketiga ini harus ya itu ada medan juga. Jangan sampai ngelewatin genangan air yang tinggi. Oke. Soalnya matic ini itu ada saluran pernapasannya. Di mana Mas? Saluran Yang pernapasannya bisa di memungkinkan atas sini, Pak. air bisa masuk itu? Iya. Di sini ada saluran pernapasan kawan-kawan. di sini, Pak. Nah, ini nanti biasanya ada selang, Pak. Jangan sampai kondisi selang yang di sini rusak ataupun kondisinya nggak Nggak ke terikat. atas, nggak terikat dengan baik. Biasanya kan dia posisinya ke atas. Ke atas ya? Iya. Kalau kondisinya ke bawah, misalnya lewati genangan itu bisa masuk. Jadi batas kita melewati genangan itu berapa Mas? Berapa? Ya, kita bisa melihat, oh ini nggak bisa nih, ini kita tunggu dulu surut. Oh Nah, ya. itu. Ya paling bisa setengah pelek masih bisa. Setengah pelek. Nah, kawan-kawan. itu. Jadi segini ya? Iya, paling segitu, Pak. Soalnya kan di sini ada juga ini si seal drive shaft ini, Pak. Seal drive shaft ini yang di sini, Pak. Oh iya. Nah, Dari situ itu nggak bisa masuk? Dia posisinya lebih bawah lagi banding si saluran pernapasannya. Nah, kalau misal ini kondisinya kurang bagus, itu bisa bisa air juga bisa masuk. Selain oli bisa keluar, air juga bisa masuk kalau misal lewat banjir atau genangan Kalau yang ada dari dalam. sana masuk air, Otomatis nanti ini bisa ngerusak si Converter? transmisinya. Iya. Karena air udah masuk di transmisi, otomatis kan kecampur. Jadi gesekan makin banyak, selip, otomatis merusak komponen yang ada di dalam. Gitu, Pak. baik. Terima kasih Mas Haji. Ada Iya, Pak. 3 kawan-kawan yang harus kita rawat tadi. Iya. Yang pertama kita sering-sering mengecek oli. Oli, Yang kedua tadi kita harus melakukan mengenal medan. mengenal medan. Jangan memaksa ya. Ya, kapan waktu digunakan. Misalkan ada yang D, D, L, R. R, kapan itu digunakan. Ah, Yang ketiga itu tadi jangan melalui medan genangan air ya, yang karena terlalu dalam. betul, karena tadi Mas Haji udah ceritakan bahwa ada selang-selang pernapasan Iya, yang bisa dilalui oleh air. apabila sudah mulai nggak bagus Nggak ya bagus, ikatan benar segala Pak. macam. Iya. Baik, terima kasih Mas Haji. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang diberikan kepada Ahpedia. Ahpedia. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.